Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Istiqomah dari Prodi Akuntansi Regular Plus. Di sini saya akan mempresentasikan pada mata kuliah Hukum Bisnis untuk memenuhi tugas ulangan semester 1. Hukum bisnis atau Business Law merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktik bisnis. Secara sederhana, para ahli pun telah menggolongkan hukum ke dalam hukum publik dan hukum privat. Yang pertama ada hukum publik. Hukum publik ini mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang negara, serta mengatur hubungan hukum antara anggota masyarakat dan negara. Yang termasuk dalam hukum publik yaitu ada hukum tata negara, hukum pajak, hukum pidana, hukum administrasi negara, dan lain-lain. Yang kedua ada hukum privat. Hukum privat ini mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan tentang hubungan antara individu dalam memenuhi keperluan hidupnya. Yang termasuk hukum privat adalah A. Hukum perdata, B. Hukum dagang. Adapun subjek hukum terdiri dari yang pertama manusia atau natur lex person, yang kedua ada badan hukum atau res person. Dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas. Yang pertama ada asas kebebasan berkontrak, artinya ini kita bebas melakukan perjanjian antar klien. Yang kedua ada asas konsensualisme, yang ketiga ada asas pacta sunt servanda, yang keempat ada asas itikat baik, yang kelima ada asas kepribadian. Adapun syarat sahnya suatu perjanjian pada pasal 1320 KUH Perdata berbunyi, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat. Yang pertama, sepakat mereka yang mengikat dirinya. Intinya mereka melakukan perjanjian dan sama-sama setuju atas perjanjian tersebut. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Di situ kita harus ada obrolan untuk mencapai kesepakatan. Yang ketiga, ada suatu hal tertentu, ada hal tertentu yang digunakan untuk perjanjian tersebut. Yang keempat, ada suatu sebab yang halal. Intinya dalam perjanjian kita harus melakukan perjanjian itu dengan halal. Adapun bentuk perjanjian, dalam perjanjian tertulis yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara tertulis, terdapat beberapa macam bentuk, yaitu yang pertama ada akta di bawah tangan atau under hands, yaitu merupakan akta yang dibuat oleh para pihak tanpa perantaraan pejabat yang berwenang. Intinya akta ini tidak ada dampingan oleh para pihak, kita hanya membutuhkan tanda tangan di atas materai. Yang kedua ada akta autentik, yaitu merupakan akta yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang berwenang. Misalnya ada notaris, atau pada PPAT atau pejabat pembuat akta tanah, di kantor urusan agama, pengadilan agama, kantor catatan sipil, dan kantor lelang negara. Ada 3 jenis akta di bawah tangan. Yang pertama, ada akta di bawah tangan, di mana para pihak menandatangani kontrak di atas materai atau tanpa materai, serta dilakukan tanpa keterlibatan notaris atau pejabat yang berwenang. Yang kedua, ada akta di bawah tangan yang didaftar atau waarmeken oleh notaris atau pejabat yang berwenang. Yang ketiga, ada akta di bawah tangan yang dilegalisasi atau disahkan oleh notaris atau pejabat yang berwenang. Dalam hal akta di bawah tangan yang dilegalisasi, maka mengandung makna sebagai berikut. Ada notaris menjamin bahwa benar orang yang tercantum namanya dalam kontrak adalah orang yang menandatanganinya. Yang kedua, notaris harus menjamin bahwa tanggal tanda tangan tersebut dilakukan pada tanggal yang disebutkan dalam kontrak. Selanjutnya ada unsur-unsur yang melawan hukum. Dari rumusan pasal 1365 KUH Perdata,
Maka unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah: yang pertama ada perbuatan melawan hukum, yang kedua ada kesalahan, yang ketiga ada kerugian antar belah pihak, yang keempat ada hubungan sebab akibat antar kerugian dan perbuatan. Selanjutnya dalam hal perbuatan, yaitu perbuatan yang melawan hukum dilakukan oleh beberapa orang, maka para pelaku tersebut harus bertanggung jawab sama-sama, dan tanggung jawabnya tergantung kepada besar kecilnya kesalahan masing-masing. Untuk kerugian yang ditimbulkannya, mereka bertanggung jawab secara tanggung-menanggung atau tanggung-renteng. Selanjutnya ada badan usaha yang berbadan hukum. Yang pertama ada PT atau perseroan terbatas. Dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas disebutkan bahwa pemegang saham dapat dibebani pertanggungjawaban secara pribadi, yaitu dalam hal sebagai berikut. Yang pertama ada persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi. Yang kedua, pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikat buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi. Ini kesalahan yang sangat fatal sekali. Yang ketiga ada pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan. Yang keempat, pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang perseroan. Di sini intinya pemegang saham yang bersangkutan maupun yang tidak secara langsung melakukan korupsi menggunakan uang perseroan sehingga perseroan ini tidak dapat melunasi hutang-hutangnya. Adapun prosedur pendirian PT adalah: yang pertama ada membuat akte pendirian pada notaris, yang kedua meminta pengesahan kepada Menteri Kehakiman, yang ketiga pendaftaran, lalu pengumuman. Pendirian PT ini cukup mudah, kita hanya tinggal pergi ke notaris, kemudian meminta pengesahan kepada Menteri Kehakiman, lalu mendaftarkan diri. Setelah beberapa minggu lalu ada pengumuman boleh atau tidaknya PT kita didirikan. Perseroan terbatas merupakan perseroan modal, sehingga modal yang dibagi-bagi atas saham merupakan ciri-ciri mendasar suatu PT yang mengenal adanya 3 macam modal. 3 macam modal ini yaitu: ada modal dasar, yaitu yang harus disebutkan dalam anggaran dasar dan modal tersebut dibagi atas saham-saham. Yang kedua, modal ditempatkan, yaitu modal yang dijanjikan pada waktu pendirian minimal 25% modal dasar telah ditempatkan. Kemudian ada modal yang di-store. Yang kedua ada perseroan terbatas atau persero. Persero adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 yang berbentuk perseroan terbatas atau PT yang seluruh atau paling sedikit 51% saham yang dikeluarkannya dimiliki oleh negara melalui penyertaan modal secara langsung. Selanjutnya persero ini didirikan dengan maksud dan tujuan untuk mencari keuntungan. Namun demikian, persero ini dapat pula didirikan untuk pelaksanaan tugas khusus, yaitu persero yang sifat usahanya untuk melaksanakan pelayanan kepentingan masyarakat luas. Di samping itu, dalam hal adanya kebutuhan masyarakat yang luas yang mendesak, pemerintah dapat pula menugaskan suatu persero melaksanakan fungsi pelayanan kemanfaatan umum, termasuk dalam fungsi tersebut pelayanan kemanfaatan umum termasuk dalam fungsi tersebut adalah pelaksanaan program kemitraan dan pembinaan usaha kecil dan koperasi. Selain organ persero, pihak lain manapun dilarang turut melakukan atau campur tangan adalah tindakan atau arahan yang secara langsung memberi pengaruh terhadap
tindakan pengurusan persero atau terhadap pengambilan keputusan direksi. Hal ini berlaku pula bagi departemen dan instansi pemerintah lainnya karena kebutuhan dana departemen dan instansi pemerintah telah diatur dan ditetapkan secara tersendiri. Selanjutnya ada yayasan. Yayasan ini pada prinsipnya didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu masyarakat atau bersifat sosial yang berbentuk dalam badan atau lembaga non-profit. Yayasan ini juga telah memiliki dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan yang kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Pada masa ini yayasan pada umumnya disalahgunakan untuk mencari keuntungan yang besar karena belum ada ketentuan yang mengatur. Hanya dengan modal secukupnya, seseorang atau beberapa orang dapat mengajukan permohonan untuk mendirikan yayasan kepada notaris yang kemudian membuat akte pada pendirian yayasan berikut anggaran dasar yayasan. Selanjutnya ada koperasi. Secara umum, pengertian dari koperasi adalah suatu badan usaha bersama di mana anggota-anggota pada umumnya digabung secara sukarela dan atas persamaan hak dan kewajiban melakukan usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Tujuan utama dari koperasi yaitu untuk membangun perekonomian rakyat. Koperasi yang keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka maka memiliki ciri khas yaitu selalu diawasi oleh para anggota yang mempergunakan jasa-jasa koperasi dan dengan adanya persamaan hak dan kewajiban yang menunjukkan dasar dari koperasi yaitu demokrasi. Mengenai pembentukan, koperasi ini dibagi menjadi dua, yaitu koperasi primer yang dibentuk minimum 20 orang dan koperasi sekunder ini dibentuk oleh minimum 3 orang atau 3 koperasi. Pembentukan koperasi juga dilakukan dengan adanya akte pendirian yang memuat anggaran dasar dan akte pendirian tersebut harus disahkan oleh pemerintah agar koperasi tersebut memperoleh status badan hukum. Selanjutnya, ada badan usaha yang tidak berbadan hukum, ada persekutuan perdata, firma, dan seterusnya. Kita langsung saja membahas penanaman modal asing. Penanaman modal asing yang pertama ada joint venture. Yang dimaksud joint venture adalah kerjasama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional semata-mata berdasarkan suatu perjanjian belaka. Yang kedua, ada joint enterprise. Yang dimaksud dengan joint enterprise adalah kerjasama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional yang dituangkan dalam Badan Hukum Indonesia. Dalam joint enterprise ini modal yang dimiliki dinilai dalam rupiah dan dalam valuta asing. Adapun yang ketiga ada kontrak karya. Yang dimaksud dengan kontrak karya adalah kontrak kerjasama antara modal asing dengan modal nasional yang terjadi apabila penanam modal asing membentuk suatu badan hukum Indonesia dan hukum ini mengadakan perjanjian kerjasama dengan suatu badan hukum yang mempergunakan modal nasional, khususnya BUMN. Adapun yang terakhir ada kontrak production sharing. Yang dimaksud dengan kontrak production sharing adalah kontrak kerjasama secara bagi hasil, yaitu suatu bentuk kerjasama kredit antara modal asing dengan pihak Indonesia yang memberikan kewajiban kepada pihak Indonesia untuk mengembalikan kredit beserta bunganya dalam bentuk hasil produksi yang diekspor kepada pemberi kredit. Selanjutnya, sanksi dalam penyelenggaraan penanaman modal. Adapun menurut ketentuan pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal mengatur mengenai sanksi dalam penyelenggaraan penanaman modal yang meliputi sanksi berupa yang pertama ada sanksi pembatalan perjanjian. Ini mungkin ada salah satu pihak yang keberatan dengan perjanjian tersebut, maka melakukan pembatalan.
Yang kedua, ada sanksi pembatalan kontrak kerjasama. Yang ketiga, ada sanksi administratif berupa uang. Yang keempat, ada sanksi pidana. Sanksi pidana ini mungkin berlangsung selama 3 bulan. Demikian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih Bapak dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.